balik lagi sama aku Inge di sini dan kali ini aku ditemani oleh Bapak Hamzah Parsaoran atau kerap dipanggil Bro Hapasi. Yes. Beliau ini adalah founder atau owner dari It's Buah yang sangat mensupport peserta pelatihan di House of Hope dengan menyediakan cold press juice. Selamat datang. Aku panggilnya Bapak, Kakak, Om, Bro Hapasi. Bro aja. Bro Hapasi. Oke, selamat datang Bro Hapasi. Yeah. Oke, Bro, biasanya di sini semua narasumber saya pasti pas mau mulai kita kasih dulu nih secari kertas dan pen untuk nulisin harapannya. Terus nanti kita akan reveal by the end of the podcast. Jadi, silakan. Ini harapan ya. Iya, harapannya. Oke, baik. Masukin lagi ya. Iya. Oke, Bro Hapasi, boleh nggak sih diceritain nih, terutama buat teman-teman yang belum familiar ya sama apa sih itu It's Buah dan udah ada di Indonesia sejak kapan? Oke, It's Buah itu punya cerita sebenarnya udah 12 tahun ya. Jadi dari tahun 2012 saya memulainya dulu berupa toko buah di Kalibata City. Tapi dari sejak 2019 kita fokus di cold press juice gitu. Jadi dulu awalnya dari toko buah, per 2019 kita cold press juice dan full online. Jadi dulu waktu toko buah itu kita masih offline, kita bikin beberapa cabang tapi belum berjodoh dengan bisnis model seperti itu. Jadi di 2019 itu kita melakukan adaptasi dengan online dan produknya cold press juice. Oke. Terus apa sih yang jadi inspirasinya Bro Hapasi untuk memilih cold press juice? Pertama ya karena dari toko itu, dari offline menjadi online itu dulu sebenarnya kebutuhan dari sisi bisnis ya yang pertama gitu kan. Untuk produk di offline dan online itu dia agak berbeda gitu. Jadi online itu kan kalau bisa kita bikin dia satu paket dan high margin karena orang nggak langsung datang, jadi kita chat dulu, konsultasi dulu gitu. Nah, jadi produknya itu mesti berbeda dengan yang ada di toko offline gitu. Nah, jadi 2018 itu kita mencoba research dan kita ketemu dan kita nggak mau lari-lari dari buah dan sehat gitu kan. Nah, maka ketemu pada saat itu ada namanya cold press juice. Oh ini menarik nih. Nah, kita riset dan itu cocok dan produk utamanya yang kita jual itu adalah program detox ya dari cold press juice gitu. Dan ternyata kan cold press juice itu waktu di toko itu kan kita udah jual jus, tapi jus yang masih reguler lah kita nyebutnya itu masih pakai tambahan air, gula gitu. Nah kalau yang cold press juice itu treatmentnya beda, itu high quality juice karena dia tanpa tambahan air, gula dan pengawet gitu. Jadi pure dari buah dan sayur itu di press jadi jus. Jadi secara healthy-nya itu sangat tinggi lah ininya khasiatnya ya. Jadi untuk menghasilkan satu botol jus yang kita sekarang aja itu bahan bakunya itu hampir 1 kilo buah dan sayur. Iya. Berarti lebih cepat menjadi expired atau enggak nih? Oh, kalau dibanding regular jus yang masih pakai gula dan air, ini sebenarnya bisa lebih tahan, bisa 3-4 hari di kulkas ya. Tapi kalau dibandingkan sama jus yang ya so called juice gitu kan yang bisa sampai 6 bulan atau 1 tahun, ini enggak, dia cuma 3-4 hari karena nggak ada treatment apa-apa ya. Oke, berarti harganya pun lebih premium. Ya, harganya premium tapi sebenarnya kalau dibandingkan sama manfaatnya, khasiatnya. Yes. Ya. Oke, yang menjadi perbedaan atau yang membedakan It's Buah sama yang lain-lain? Nah, kalau saya ya, kita di It's Buah itu kita ya ada perbedaannya, tapi kita selalu menyebut itu pemain-pemain jus yang lain itu juga sebagai teman-teman lah. Itu teman kita dalam mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Jadi kita nggak merasa itu sebagai kompetitor atau lawan. Kompetitor kita itu ya junk food, rokok gitu ya. Jadi kalau yang jualan jus juga itu teman-teman kita. Nah tapi juga walaupun seperti itu kita tetap ada pembedanya dan yang paling utama itu adalah kita itu vision driven ya. Jadi kita itu bergerak didorong oleh visi kita. Kita punya visi namanya sehat berdampak. Jadi kita ingin membantu masyarakat untuk hidup sehat, tapi juga dalam aktivitas kita menyehatkan masyarakat itu harus juga berdampak, terutama buat lingkungan dan juga buat masyarakat gitu. Nah maka di dalam visi sehat berdampak itu kita ada 3 gerakan yang sedang kita jalankan saat ini. Ada
berbagi sehat, dukung petani lokal, dan ramah lingkungan. Jadi dukung petani lokal, kita kan bikin jus butuh bahan baku dan segala macam. Nah, kita komit menggunakan buah dan sayuran lokal untuk bisa berdampak buat para petani kita. Ya, nanti banyak lah, itu bisa panjang nanti menceritakan itu perjuangannya para petani kita gitu. Nah, kemudian juga kemasannya kita usahakan kemasan yang ramah lingkungan. Jadi dulu itu kita masih pakai botol plastik, per 2019 itu kita pindah menjadi botol kaca. Walaupun lebih mahal, tapi kita ingin nggak mau kalau kita makin besar, tapi juga makin banyak dampak buat lingkungan ya. Karena pada saat itu saya lihat data Indonesia ini nomor 3 penghasil limbah plastik di dunia. Ya, saya nggak mau peringkatnya makin naik gara-gara it's buah gitu. Oke, jadi Gitu. benar-benar earth friendly. Ya. Oke, terus aku dengar nih bahwa It's Buah juga berkolaborasi dengan House of Hope. Ya. Ini apa sih yang menginspirasi Bro Hapasi untuk mau collab sama House of Hope? Nah, jadi tadi kan ada 3 ya, dukung petani lokal, ramah lingkungan, dan berbagi sehat. Nah, ini kita bekerja sama di gerakan yang berbagi sehat itu. Nah, kita kan punya visi sehat berdampak, ingin menyehatkan seluruh masyarakat. Tapi kita sadar kan nggak semua mampu untuk hidup sehat. Apalagi tadi kan, jus kita kan premium ya, harganya lumayan. Jadi nggak semua orang mampu. Tapi semua orang butuh sehat. Sehat adalah hak segala bangsa. Nah, kita bikinlah gerakan berbagi sehat. Jadi orang yang mampu kita edukasi, mereka bisa beli. Gitu. Nah, dari hasil penjualan itu kita sebagian itu kita bagikan secara gratis buat mitra-mitra kita. Gitu. Nah, siapa mitra kita? Nah, kita milik yayasan-yayasan. Jadi kita nggak, kalau kita langsung kan nanti kita jadi nggak berbisnis gitu. Jadi kita bermitra dengan yayasan-yayasan yang memang sudah melakukan pendampingan atau pembinaan terutama buat anak-anak. Ya. Sebenarnya semua harus kita sehatkan, cuman kan kita masih skala kita masih seperti ini, jadi kita pilih sasaran yang paling tepat ke anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak ini di masa kecil itu kan butuh nutrisi ya sebagus mungkin, dan juga anak-anak ini adalah calon pemimpin kita di masa depan, calon anggota DPR kita, ya kan, calon wali kota kita. Kalau dia stunting, kurang gizi kan nanti undang-undangnya pada kacau gitu. Nah itu, jadi House of Hope juga karena sudah peduli terhadap anak-anak, dan itu lebih khusus lagi karena anak-anak yang special needs ya, berkebutuhan khusus gitu. Jadi ya kita sangat senang lah kalau bisa mensupport itu gitu. Udah ada orang yang peduli, ya kita minimal dari sisi nutrisinya, dari jusnya kita support. Oke, ini bentuk kolaborasinya dengan House of Hope kapan nih dimulainya dan dalam bentuk apa? Sebenarnya dulu itu pada saat ketemu di eventnya mitra kita juga ya, Rumah Harapan Indonesia yang Kak Valen ya di Jakarta. Itu kalau sama RHI kan kita udah dari 2019, udah lama 2019 atau 2020, pokoknya udah lama. Dan di salah satu event ulang tahun yang ke-9 kalau nggak salah RHI, di sana ada House of Hope juga. Ya, pas kita datang ke sana, kita ngelihat, wah why not gitu. Kita langsung ini lokasinya di mana? Oh di Bandung. Oh kita udah kirim ke Bandung juga gitu. Nah kita tambah lagi mitra kita untuk kita kirim jus secara reguler. Jadi ketemunya di event mitra kita juga. Wow, oke. Apakah jadi bentuk kerjasamanya, apakah It's Buah memberikan produk gratis atau ada program khusus buat anak-anak IPK di House of Hope? Nah kita kan juga cara membantu kita itu ya dari hal kecil apa yang kita miliki. Nah kita punya jus, kita produksi jus. Nah yang pasti kita support dari jus yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga punya ahli gizi atau nutrisionis. Kita juga bisa membantu mitra-mitra kita itu untuk mengedukasi anak-anak binaan itu untuk lebih paham tentang pola hidup sehat gitu. Nah kalau nggak salah besok ada eventnya House of Hope juga ya, kita diminta untuk edukasi cara bikin jus ya, cara konsumsi buah, manfaat buah gitu. Nah kita bawa nutrisionis kita untuk edukasi. Jadi kita nggak perlu lari dari apa yang sedang kita kerjakan, tapi dari situ kita bisa memberikan dampak juga. Nah itulah sehat berdampak itu. Oke, baik. Menurut kamu nih, apa sih dampak dari nutrisi yang baik terhadap kesehatan dan performa anak-anak dengan IBK ini? Kalau secara
ilmiahnya mungkin saya belum bisa menjelaskan secara detail ya, tapi pengalaman yang kita dapatkan dari mitra kita juga yang di RHI ya, RHI kan rumah singgah juga buat anak-anak yang menjalani pengobatan special treatment juga kan. Nah, dan Kak Valen itu cerita bahwa dengan rutin kita kirim buah dan jus ke anak-anak itu, jadi success rate-nya mereka dalam menjalani pengobatan itu lebih tinggi gitu. Nah, jadi berarti ini udah terbukti. Nah, mungkin buat anak-anak yang special needs di House of Hope, harapannya itu akan membantu. Karena secara konsep, secara teori, buah dan sayur itu kan sangat membantu, nutrisinya itu sangat membantu terutama sel-sel saraf otak kita itu kan pertumbuhannya itu lebih optimal gitu. Jadi dengan konsumsi nutrisi terutama dari buah dan sayur yang cukup, harapannya pertumbuhan otak, kecerdasan itu bisa terbantu gitu. Kebutuhan nutrisinya terpenuhi kurang lebih gitu. Oke, jadi wah keren banget nih, sampai besok dikirimin loh nutritionistnya demi mendidik anak-anak di House of Hope. Dan juga ini aku tahu bahwa kamu sempat membeli salah satu karya lukis anak dari House of Hope, karyanya Nofra. Ini gimana atau apa sih yang membuat kamu tuh mau membeli produk ini? Apa karena wah bagus banget, atau mungkin kayak supaya ini menjadi motivasi supaya anak-anak lebih rajin lagi bikin karya, atau apa nih? Itu bisa dibilang spontanitas gitu, karena memang kita visi sehat berdampak itu kita setiap melihat sesuatu itu kita melihatnya itu dari sisi makna ya. Semua aktivitas, semua kejadian, semua hal yang terjadi itu pasti punya makna, punya meaning. Sama halnya juga itu kan kejadiannya pas di ulang tahun RHI itu ya. Kita RHI udah berapa lama bekerja sama dengan RHI, dan kita selalu datang ke sana itu pasti kita itu tidak merasa membantu ya, kita malah merasa terbantu ya, karena dengan berkontribusi seperti itu kita merasa sebagai manusia itu kita fulfill gitu. Jadi kalau melihat hal-hal seperti itu Mbak, itu kita sangat senang, dan itu otomatis. Nah, pada saat itu kan ada lelang lukisan, dan apalagi yang melukis adalah anak-anak yang dari House of Hope yang aslinya ini anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Anak-anak biasa aja pasti kita support, apalagi yang ini berkebutuhan khusus dan juga lukisannya bagus gitu kan. Dan kebetulan saya bawa anak saya gitu kan, ini kan sama-sama anak-anak, di situ temanya Children Support Children kalau nggak salah ya, pada saat itu eventnya. Jadi wah, pas saya bawa anak saya, udah, kamu suka nggak lukisannya? Suka, ya udah beli. Gitu kan, anak saya bawa juga di sini. Alkeo yang. Oke. Pada saat itu apa sih yang kamu harapkan dengan membeli lukisan itu? Nah, itu tadi sebenarnya kan simpelnya kita merasa bisa membantu anak-anak yang sudah berusaha melukis gitu. Tapi sebenarnya yang lebih dalam lagi, kita merasa beruntung punya kesempatan itu. Gitu. Jadi anak-anak ini kan udah berusaha melukis, dan itu adalah perjuangan hidupnya, dan kita ada di momen itu. Jadi di samping kita ingin berkontribusi, tapi yang lebih penting adalah kita mendapatkan kesempatan. Dan saya percaya tidak semua orang diberikan kesempatan dan pemikiran seperti itu. Jadi ketika ada kesempatan itu ya kita ambil, dan itu yang coba juga saya didik ke anak-anak saya dan juga ke tim saya di sebuah. Kita dalam melakukan perbuatan baik itu bukan karena kita hebat gitu, tapi karena kita diberi kesempatan. Ya Tuhan nggak butuh kita kok untuk berbuat baik. Kalau Tuhan mau, dia nggak butuh, dia bisa bim salah bim jadi gitu. Tapi kenapa diberikan kesempatan? Berarti kita yang butuh. Nah, karena kita yang butuh, ketika ada kesempatan itu kita harus ambil. Kalau nggak, dikasih ke orang lain. Termasuk berbuat baik harus berjuang gitu. Istilahnya mah diberkati untuk memberkati. Iya. Mungkin ada pesan yang ingin Bro sampaikan kepada Hope People tentang pentingnya menghargai dan mendukung hasil karya atau apapun itu yang dihasilkan sama IBK mungkin? Ya, saya mungkin belum dalam mempelajari terkait dengan IBK ini ya, tapi dari pengalaman itu yang pertama, ternyata bisa ya lukisan seperti ini gitu. Terus juga cerita sama Kak Iren juga bahwa anak-anak itu juga diajarin ada Hope Brew ya, berbagai aktivitas. Wow, jadi
kadang-kadang ya kita berpikir mungkin kita hanya mau simpelnya ya, kita mau dalam tanda kutip ya yang normal-normal saja gitu kan. Anak-anak yang IBK itu sering kita underestimate gitu. Padahal menurut saya kalau Tuhan mengizinkan mereka ada, berarti ada maknanya. Dan kalau kita tidak memperlakukan setiap orang itu setara atau baik, ya berarti kita tidak memperlakukan ciptaan Tuhan dengan setara. Termasuk kita yang menurut kita normal, tapi kan buat Tuhan semua kita khusus sebenarnya. Ya, jadi nggak ada alasan sebenarnya kita untuk memperlakukan orang lain itu berbeda, apalagi di bawah dari kita, karena semua itu Tuhan izinkan untuk ada, berarti punya makna. Amin. Kalau gitu ada kemungkinan dong anak-anak House of Hope bisa magang di It's Buah someday. Sangat mungkin, kita harus pikirkan itu malah. Langsung ditodong. Kita harus pikirkan itu. Bagaimana pendapat Bro Hapasi tentang adanya House of Hope ini yang jadi kayak jembatan buat anak-anak IBK untuk bisa terjun ke marketplace, bener-bener kerja, bersaing sama orang-orang normal? Nah itu yang kemarin pas cerita sama Kak Iren waktu main ke It's Buah juga ya, saya mendengarkan dengan sesama energinya itu gitu. Jadi ini orang dia bukan kekurangan gitu, ngapain sih ngurusin yang kayak gini-gini gitu. Jadi senang ya melihat kalau ada orang punya keinginan dan bahkan sampai berjuang. Ya saya tahu orang-orang yang peduli seperti itu kalau dibilang secara materi itu gak mungkin dapat, pasti keluar gitu. Tapi kan kita dalam hidup ini kan bukan hanya materi gitu. Ketika kita bisa tadi fulfill, kita bisa berdampak, bermanfaat, itu lebih dari profit satu mungkin yang kita rasakan kan. Kan ngelihat profit di laporan keuangan senang gitu, tapi kalau kita bisa bermanfaat itu nggak bisa dibayar. Berapa sih itu? Iya. Laba ruginya itu nggak bisa dibayar gitu, dan kita merasa bermanfaat dalam hidup ini. Jadi kalau ada gerakan-gerakan seperti House of Hope ini ya apa sih yang bisa kita lakukan, kita akan support lah gitu. Ya. Terima kasih. Thank you so much, Bro Hapasi. Jadi benar ya bisa magang anak-anak. Kita pikirkan, kita upayakan, pasti ada jalan. Iya. Pasti ada jalan. Oke, sip. Kalau gitu udah saatnya aku mereveal apa sih harapannya Bro Hapasi. Kita baca ya, aku bacain ya. Apa ya? Oke. I hope setiap orang bisa hidup sehat dan berdampak buat lingkungan dan masyarakat. Setiap orang mendapat perlakuan yang setara. I hope someday you'll join us. Oke deh. Yang bawah itu quote-nya John Lennon itu. Oke, baiklah. I hope someday you'll join us. Yeah, you'll join us. I love you, join us. Thank you so much Bro Hapasi untuk waktunya, Sama-sama. untuk sharingnya. All the best untuk It's Buah, semakin booming, semakin banyak yang orang-orang jadi sehat karena jus buah ini, karena It's Buah. Amin. Dan juga buat House of Hope semakin berdampak, juga bisa memberkati anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Amin. Bareng-bareng kita kerja sama bareng. Stronger together. Terima kasih. Terima kasih. Bye guys. Salam sehat.